Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati keluarga besar dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid-murid beliau, kemudian tokoh masyarakat yang berhadir pada haul yang ke-50 tahun wafatnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata pada hari yang bersejarah ini. Yang ingin saya sampaikan ada 3 poin. Poin yang pertama, bahwa haul adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari kehidupan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lahir pada tahun 1871 dan kemudian meninggal pada tahun 1970, setengah abad, 50 tahun yang lalu. Dan beliau diberikan Allah Ta'ala usia yang begitu panjang, seperti hadis Nabi SAW, khairun nas, orang yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Usia beliau tidak ada yang kosong daripada amal ibadah. Ada fase saat beliau belajar di bumi Minangkabau. Fase kedua, kemudian beliau ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan di sana beliau belajar langsung kepada para habaib, para ulama, dididik oleh Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang meninggal tahun 1916, dan beliau satu angkatan dengan Syekh Hasan Maksum yang juga murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Hasan Maksum kembali ke Sumatera Utara dan kemudian menjadi mufti di kerajaan Delhi. Lalu kemudian salah satu sahabat beliau yang sama-sama murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi adalah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, yang kemudian kembali ke Jombang mendirikan pondok pesantren, lalu kemudian bersama Syekh Wahab Hasbullah dan Syekh Bisri Sansuri mendirikan jam'iyah yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian kalau kita lihat, maka dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini, walaupun mereka berbeda daerah, yang satu dari Sumatera Utara Melayu, yang satu dari Sumatera Barat Minangkabau, yang satu dari Jawa Timur Jawa, lalu kemudian mereka kembali ke tanah air. Kalau kita lihat dakwah mereka sama. Yang pertama, mereka mendirikan pondok pesantren. Syekh Hasan Maksum, murid-murid beliau mendirikan banyak lembaga pendidikan di Sumatera Utara. Sedangkan Syekh Hasyim Asy'ari dengan pondok pesantren Tebu Ireng, yang kemudian dari Tebu Ireng inilah menyebar pondok-pondok alumni. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan pesantren yang kita kenal dengan pesantren Candung, dan dari Candung ini alumni tersebar. Saya ketika berceramah ke Kalimantan, dari Pekanbaru transit di Jakarta, dari Jakarta Kalimantan turun di Banjarmasin, dari Banjarmasin naik lagi mobil jauh ke dalam sampai di sebuah daerah, dipertemukan dengan tokoh ulama. Salah satu di antaranya mengatakan, saya ini murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Artinya sampai sedemikian jauhnya murid dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang beliau didik dengan tangan beliau, dengan tetes peluh keringat, darah dan air mata, sehingga lahirlah para ulama-ulama pewaris para nabi. Lalu kemudian mereka sama-sama mendirikan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Di Jawa Timur Nahdlatul Ulama, di Sumatera Utara Al-Jamiyatul Wasliyah, di Sumatera Barat Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dan hari ini alhamdulillah ketiga organisasi ini menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda nama, berbeda daerah, tapi ada 3 kesamaan. Dalam akidah mereka Asy'ari, dalam fikih mereka Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dan dalam tasawuf mereka adalah tasawuf Sunni, tasawuf yang berpegang kepada riyadhah amalan. Tapi Perti lebih khusus lagi, tidak tasawuf secara umum, malah disebutkan di sana tariqat Naqsyabandiyah yang diasaskan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Oleh sebab itu akidahnya kuat, fikihnya matang, tapi
tapi juga spiritualnya tidak hampa dengan tetap bertasawuf, bertazkiyatun nafs, mensucikan hati dari ujub. Karena orang kalau hanya fikih, kalau hanya hebat dalam bidang ilmu kalam, dia akan menjadi seorang pendebat ulum, tapi dia lupa akan kesucian hatinya, bagaimana muraqabah, bagaimana musyahadah, bagaimana mukasyafah, bagaimana dia merasakan anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kau tidak melihat Allah maka Allah melihatmu. Jadi ada kesempurnaan itu pada tokoh-tokoh ini. Lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu memang sudah mereka wakafkan. Betul, mereka sudah menjual diri mereka kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang beriman itu anfusahum bi anna lahumul jannah. Jiwa mereka sudah mereka jual kepada Allah, dan Allah membelinya dengan surga. Dan mereka tidak pernah menjual barang yang sudah dijual itu dua kali. Kalau sudah mereka jual kepada Allah, mereka tidak jual lagi kepada makhluk, mereka tidak jual kepada dunia. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kata sambutan sepatah dua patah kata dari Al-Faqir Abdul Somad, terlalu singkat untuk menceritakan bagaimana sepak terjang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dalam bidang dakwah dan perjuangan. Ini menjadi bekal buat murid-murid, buat keluarga di masa akan datang supaya lebih berkiprah menggali biografi beliau. Lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa S2, S3 meneliti kitab-kitab beliau. Ada beberapa kitab yang saya catatkan: Diya'us Siraj fil Isra' wal Mi'raj, kemudian Thamaratul Ihsan fi Wiladati Sayyidil Insan, kemudian Dawaul Qulub fi Qissasti Yusuf wa Ya'qub, Risalatul Aqwalil Wasithah fi Dzikri wal Rabithah, tentang tasawuf, tentang Rabithah Syekh dalam Tariqat Naqsabandiyah, Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran, kemudian Al-Jawahirul Kalamiyah, kemudian Salamatus Sabilus Salamah fi Wirdi Sayyidil Ummah. Kemudian ada pula beliau menulis tentang perdamaian antara adat dan syarak. Kita tahu ada benturan sedikit antara adat dan syarak, lalu kemudian win-win solutionnya adalah adat pesan di syarak, syarak pesan di kitabullah. Jadi generasi yang sekarang ini mesti menelusuri, napak tilas ke belakang, dan manuskrip-manuskrip ini bisa dijadikan sebagai studi filologi pada program master dan program doktor untuk mengangkat khazanah keilmuan ulama masa silam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli perjuangannya mencerdaskan umat melawan Belanda. Karena usia beliau dari 1871 ke 1970 melewati usia perjuangan yang begitu panjang, dan beliau tidak pernah tunduk sekalipun kepada pemerintahan Belanda. Beliau ditangkap oleh Belanda, beliau melawan Belanda, beliau punya perjuangan. Begitu juga dengan pemerintah Jepang, beliau tidak pernah pro, tidak pernah memberi lampu hijau sekalipun kepada penjajah-penjajah ini. Maka bagaimana murid-murid beliau, bagaimana beliau menyelamatkan umat dari kebodohan. Maka sesungguhnya beliau, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tidak perlu sedikit pun pada penghargaan manusia. Jadi kalaupun kita usulkan beliau menjadi pahlawan nasional, itu sesungguhnya adalah bagaimana ungkapan terima kasih kita sebagai anak bangsa, generasi yang menikmati kemerdekaan, supaya masyarakat tidak kehilangan tokoh. Hari ini kita kehilangan tokoh, sehingga mengidolakan yang tidak pantas untuk dijadikan idola, menjadikan panutan orang-orang yang disebut public figure yang sebenarnya tidak punya dasar kuat. Tapi ketika ini kita munculkan, biografinya ditulis, dikaji, diberikan penghargaan, penghormatan, diangkat sebagai pahlawan, sebenarnya tidak berpengaruh sedikit pun pada kedudukan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetaplah orang yang mulia, dimuliakan Allah sebagai al-ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi, dimuliakan Allah sebagai orang beriman dan berilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dimuliakan Allah dengan amal jariah mengalir, murid-muridnya tetap menyampaikan sampai hari ini. Oleh sebab itu maka ini hanyalah bagaimana generasi akan datang tahu tentang ulamanya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita tetap menjaga warisan beliau. Di antara warisannya adalah Pondok Pesantren Candung dan Yayasan
Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita berikan sesuai dengan para pejabat, para penguasa, support dengan kekuasaan. Orang-orang kaya yang diberikan Allah kelebihan harta, support dengan wakaf, infak, zakat, sedekah. Masyarakat, masukkan anak kita, lanjutkan pendidikan untuk menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad sebagai anggota Komisi Fatwa Perti Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.